ihsan itu apa? Ihsan dua macam. Yang pertama, ihsan baik dengan makhluk. Yang kedua, ihsan baik dengan Allah. Baik dengan makhluk, kata kuncinya cuma satu. Malam yarham saghirana walam yukrim kabirana falaisa minna. Ada orang yang tua tak dimuliakannya. Baik orang tua itu tua ilmunya, tua kedudukannya. Orang yang tak muliakan Pak RT, Pak RW itu bukan umat Nabi. Maaf. Apapun alasannya itu orang tua kita di RT, walaupun umurnya kecil dari kita. Ada orang tak muliakan Pak wali, tak muliakan Pak Bupati, itu namanya orang tidak umat Nabi. Orang umat Nabi itu muliakan orang yang lebih, orang yang berkedudukan tinggi. Namanya bukan umat Nabi. Ada ulama tak dimuliakan, ada ketua organisasi tak dimuliakan, itu bukan umat Nabi. Apalagi tua umur. Kita kecil, orang-orang tua. Orang tua panggil aja nama kecilnya, namanya Zaidun. Zaid. Aduh ya Allah, tega banget manggil bapak sendiri, seangkatan bapaknya panggil Zaid aja. Ini kurang ajar orang. Ada yang seperti itu, ada. Nah, ini yang dimaksud dengan apa? Yang dimaksud dengan ihsan manusia. Orang yang tidak muliakan orang dewasa dan tidak sayang dengan yang kecil. Baik kecil umurnya, baik kecil ekonominya, orang miskin dia wajib disayang. Innaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Nah, inilah jadi persoalan pada hari ini. Gimana tuh cara mengerjakannya? Engkau ibadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Seolah-olah melihat Allah, ini gimana cara melaksanakannya, gimana nih? Nah, inilah yang disebut dengan materi kajian tasawuf. Kalau tadi tentang hukum salat, fardunya, rukunnya, itu namanya ilmu syariat. Kalau kita membahas tadi tentang siapa Tuhan, siapa Nabi, siapa malaikat, rukun iman yang 6, itu namanya adalah ilmu tauhid. Oh, kalau kita mengkaji metodenya gimana tuh? Engkau sembah Allah seolah-olah engkau lihat Allah. Gimana caranya dia? Mana caranya? Kau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau kita pernah bertemu dengan orang, ada kita punya adik, ada kita di rantau di Batam, ada orang yang sudah kita anggap seolah-olah ini udah adik kita pula. Bisa, karena dia pernah bertemu dengan kita. Adik kita ketemu sama kita, orangnya ketemu sama kita. Seolah-olah ini sudah orang tua kita pula, seolah-olah ini sudah nenek kita pula. Tapi bagaimana tuh caranya? Seolah-olah menyembah Allah. Ini sangat penting, Bu, Pak. Sangat penting. Tidak ada dipelajari dalam kitab fikih. Carilah kalau ada. Saya sejak tahun 92 ngajar fikih sampai sekarang. Apa kitab sampai kepada Mahali? Tidak ada itu. Tidak bertemu dalam kitab fikih. Tidak bertemu juga dalam kitab tauhid. Bagaimana melaksanakannya itu? Bagaimana melaksanakannya? Seolah-olah melihat Allah itu gimana tuh? Maka jawaban itu ada di dalam kitab tasawuf. Apa kata ulama tasawuf? Apa katanya? Caranya amalkan apa yang ditunjukkan Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Satu saat Sayyidina Ali datang menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, ya, dullani ala dzikrillah. Tunjukkan kepadaku bagaimana cara mengingat Allah, cara menyembah Allah, cara beribadah kepada Allah. Ya. Kata Nabi Muhammad, udah, aku kan udah tunjukkan kepada kamu. Selesai salat baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar baca 33 kali, la ilaha illallah baca 100 kali. Silakanlah. Kalau kita terkejut, baca apa? Astagfirullah. Kalau petir datang, baca apa? Ini nggak pernah datang petir nih, Pak. Di Batam tidak ada petir. Datang petir baca la haula wala quwata illa. Kalau kita mau makan apa baca? Bismillah. Kalau selesai minum apa? Alhamdulillah. Kalau bertemu dengan abuya apa kita baca? Masya Allah. Kalau bertemu dengan perampok apa kita baca?
Subhanallah. Jangan salah-salah. Nanti bertemu dengan ustaz, subhanallah. Itu namanya menghina itu namanya. Kadang kita salah paham itu. Kan ada orang begitu. Saya bertemu dengan teman saya lama. Apa katanya? Subhanallah, Busra katanya. Waduh, saya bilang, kok subhanallah ada apa? Saya bilang, ada yang salah sama saya enggak? Enggak, saya senang. Kalau senang, masya Allah baca, bukan subhanallah. Saya bilang. Ada orang berjanji, Pak. Saya tanya sama orang sama saya kan jualan madu. Buya, jual madu Buya ini asli atau enggak? Saya jawab aja jujur. Menurut teman saya di Pekanbaru, ini asli tanpa ada. Ada lagi ditanya sama orang, ini bagaimana madunya? Insya Allah ini asli. Insya Allah itu untuk janji, Pak. Nanti kita ketemu sore ya, insya Allah, jika diizinkan Allah. Kalau sudah pasti tidak ada insya Allahnya. Ini ditanya orang, ini asli gak nih? Insya Allah. Kok insya Allah jawabnya sih? Lucu ya? Lucu. Itu kacau itu. Nah, oh jadi gimana? Finishing kajian kita 5 menit lagi. Kata Sayyidina Ali, saya ingin yang spesial, tidak ingin yang abal-abal. Kalau gitu, kata Rasulullah, dekat-dekatlah kau denganku. Maka didekatkanlah oleh Sayyidina Ali dua lututnya dengan lutut Rasulullah. Maka diletakkan oleh Rasulullah dua tangannya di atas paha Ali. Dan berkata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, kalau engkau ingin melihat seolah-olah engkau melihat Allah, kerjakan ini. Apa yang dikerjakan? Ghammid ainaik wa alshik syafataik wa a'li lisanak wa qul Allah Allah. Hadis riwayat Tabrani. Kau pejamkan matamu, maknanya kalau ingin melihat Allah, pejamkan mata, maknanya butakan matamu, jangan lihat lagi yang lain, alam jangan lihat. Pekakkan telingamu, jangan dengar yang lain lagi, sudah telingamu sudah pekak. Al-syik syafataik, rapatkan bibirmu, jangan ngomong lagi. A'li lisanak, tongkatkan lidahmu ke langit-langit. Maknanya apa? Seluruh orang mati, bikin survei kalau bapak nggak percaya. Seluruh orang mati pasti lidahnya menongkat ke langit-langit gini. Ini lambang atas kematian. Maka cara engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah, mutu qabla anta mutu, matilah kamu dulu sebelum kami mati. Kamu mati yang sesungguhnya, mematikan diri sebelum mati. Itulah makna bahwa engkau seolah-olah melihat Allah. Kalau begitu, apa yang dilihat? Karena mata udah dipejam. Kalau itu, apa yang didengar? Karena telinga udah dipekakkan. Kalau begitu, apa yang dilihat? Karena mata udah dipejamkan. Kalau begitu, apa yang akan dibaca? Padahal mulut telah dirapatkan. Maka bacalah Allah di dalam hati, pandanglah kalimat Allah dalam hati, dengarlah hati mengucapkan Allah. Itu yang diamalkan pagi, petang, siang dan malam oleh para ahli tarikat yang diajarkan oleh guru kita Syekh Amran Wali kepada kami. Itu yang diajarkan oleh guru beliau Syekh Aidarus Abdul Ghani. Itu yang diajarkan oleh guru beliau daripada Syekh Tengku Muda Wali. Itu pula yang diajarkan dari guru beliau Syekh Abdul Ghani. Syekh Abdul Ghani menerima lagi dari Syekh Sulaiman sampai silsilahnya kepada Rasulullah tanpa terputus sedikit pun. Ada yang lain tak? Apakah menduakan Tuhan? Tidak boleh menduakan Tuhan, syirik hukumnya. Apakah boleh mengatakan Muhammad itu adalah Allah, Allah itu adalah Muhammad? Tidak boleh, haram hukumnya. Kenapa ini terjadi berseleweran di mana-mana? Saya katakan fa in tafukil anamu wa anta minhumu fa innal miska ba'du damil ghazalu. Fa in tafukil anamu wa anta minhumu fa innal miska ba'du damil ghazalu. Ada orang menonjol dari orang lain, maka dia tak ubah bagaikan minyak misik.
Padahal minyak misik, minyak kesturi itu aslinya adalah dari darah kijang, yang diambil minyak kesturi dari pinggul kijang yang ditepok oleh Nabi Muhammad. Maka selewas tepokan Nabi Muhammad keluarlah minyak yang disebut dengan minyak misik. Sebetulnya dia aslinya adalah darah. Dia sebangsa dengan kita, tapi dia mempunyai kelebihan. Apa yang saya katakan tadi, ternyata hidung Ustadz Abdul Somad dengan hidung kita sama, kaki Ustadz Adi Hidayat dengan kaki kita sama, mulutnya Ustadz Buya yang lain sama, tapi kemasyhurannya berbeda. Betul Pak? Betul Pak? Kita tidak bisa meraih nikmat yang Allah berikan kepada orang untuk kita peroleh. Oleh karena itu, jangan percaya kepada mata, jangan percaya kepada telinga sehingga engkau lihat dengan mata. Jangan engkau percaya dengan mata sebelum engkau memeriksa. Kalaulah andaikan kita bertabayun tentang suatu kabar, insya Allah damai, aman, adem, tentram, dan tidak ada kepentingan duniawi yang lainnya. Insya Allah kita akan saling sama-sama menghargai, baik dalam hubungan pribadi kita dengan keluarga kita, pribadi kita dengan masyarakat, masyarakat kita dengan masyarakat yang lain, masyarakat yang lain dan kita ini dengan umat agama yang lain. Semuanya akan aman apabila kita selalu mengemukakan tabayun. Ulama mengatakan, lo jangan percaya kalau ada kedengaran, jangan percaya dengan telinga sebelum kamu lihat dulu dengan mata. Udah dilihat pun dengan mata, karena mata itu selalu salah dalam melihat. Ya enggak? Ada kayu masuk ke dalam kolam, kelihatan kok bengkok, dicabut kayunya, lurus juga. Masukkan tongkat di dalam kolam, bengkok lagi. Mata kita salah melihatnya. Kita lihat di gurun Sahara luas membentang, nampak air di tengah tanah, di tengah aspal. Lihat sana tak ada, maka mata juga tak bisa dipercaya. Oh, apa yang bisa dipercaya? Periksa betul dulu. Iza jaa fasikum binaba'in fatabayyanu. Apabila datang satu berita, maka nyatakan betul dulu, fahami betul dulu. Jangan gampang-gampang menuduh saudara kita kafir. Jangan gampang menuduh saudara kita fasik, apalagi menuduh saudara kita musyrik. Ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak, tidak lebih dan tidak kurang, seperti itulah kajian untuk mengenal diri. Sehingga orang apabila telah faham bagaimana cara seolah-olah melihat Allah, kalau dia sudah mengerti caranya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, dia cobakan, ternyata goyang. Hadis lanjutkan, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tak bisa seolah-olah melihat Tuhan, sesungguhnya Tuhan itu lihatmu. Letakkan dalam hatimu keyakinan, rasa bahwa engkau sedang dilihat Allah, engkau sedang didengar Allah, engkau sedang diperhatikan Allah. Ini namanya adalah tajalli sifat sama Allah. Sama itu artinya pendengaran Allah kepada kalam kita. Tajalli basar Allah, penglihatan Allah. Kemana tajallinya? Kepada perbuatan kita. Tajalli ilmu Allah nyata kepada apa yang kita simpan dalam hati kita. Maka orang yang tahu Allah Maha mengetahui, maka busuk hatinya beransur-ansur akan hilang. Orang yang faham dan merasakan bahwa Allah melihatnya, perbuatan maksiatnya beransur-ansur akan hilang. Tidak ada solusi memperbaiki bangsa yang rusak ini, bangsa yang bangkrut ini, yang susah mencari orang baik, kecuali mengembalikan anak bangsa ini kepada Allah Tuhan yang Esa. Berilmu gampang, lihatlah berseliweran. Banyak orang pandai di negara ini, belum sampai 1 tahun menjabat, jadi korupsi di negara ini. Betul Pak? Betul? Oh,
ini orang tasawuf ngajinya masalah ini gimana nih? Memang itu it's reality. Inilah kejadian yang nyata. Maka kita tidak mau meninggalkan anak keturunan kita mempunyai perangai, mempunyai sifat yang jelek. Perbaikan akhlak sebenarnya adalah apabila kita memang tajalli rasa, ada rasa kita bertuhan, kemana kita pergi. Ini yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Apabila ini sudah ada, artinya sudah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini untuk kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.